sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Belajar dari COVID-19. Kita semua pasti sudah mengetahui banyak tentang virus corona yang menjadi masalah kesehatan dunia di awal tahun 2020. Bermula dari Wuhan, Cina, kini virus yang mematikan ini telah menyebar luas ke sejumlah negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Alasannya karena virus tersebut telah menyebar semakin luas di seluruh dunia. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya berdampak pada krisis kesehatan, tapi pada seluruh sendi kehidupan manusia di bidang pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial. Banyak orang mengalami masalah fisik, psikis, sosial, finansial, dan spiritualitas. Berbagai tanggapan dan komentar yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Ungkapan kemarahan, kekecewaan, protes, kecemasan, tapi juga dukungan, kepedulian, belas kasih, dan lain-lainnya mewarnai hampir seluruhnya di media sosial. Kecil mematikan. COVID-19 ini sungguh mengguncang dunia dan kehidupan umat manusia. Apa yang terjadi dan sedang kita hadapi bersama dunia saat ini perlu kita refleksikan. Kita semua sangat prihatin. Kita ingin agar wabah ini cepat berlalu dan semuanya dapat pulih kembali. Kita ingin terbebas dari belenggu COVID-19 yang mengancam hidup kita, keluarga kita, bangsa dan negara, serta dunia kita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi saat ini? Kita dapat belajar di balik ancaman COVID-19 ini. Mari menggunakan kacamata iman kita untuk memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang dengan melibatkan seluruh daya yang ada di dalam diri kita. COVID-19 mengajar kita untuk kembali kepada Tuhan, kepada sesama kita, dan kepada alam semesta, agar ke depan kita dapat melangkah dalam kedamaian dan kebahagiaan. COVID-19 membuat kita tidak bisa berkumpul dan beribadah bersama di tempat ibadah. Namun kehadirannya telah mengajar kita untuk selalu mencari dan menyadari kehadiran Tuhan tanpa batas ruang dan waktu. Karena itu Dia sedang membawa kita kembali kepada keluarga kita untuk berdoa bersama-sama. Dan akhirnya Ia menjadikan keluarga kita menjadi keluarga beriman yang selalu berdoa. Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang religius. COVID-19 telah membangunkan hati, pikiran, dan budi kita yang hampir lumpuh karena tidak peduli dengan kekurangan sesama kita. Dia mengajari kita untuk memberi dan membagikan bukan hanya dari kelebihan, tetapi dari keterbatasan yang kita miliki kepada sesama kita yang berkekurangan. Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang peduli dengan sesama kita. COVID-19 mengajari kita menghargai pengorbanan orang lain. Para medis dan pemerintah yang berperang di garda terdepan mengatasi ganasnya wabah virus yang mematikan ini. Seolah-olah COVID-19 mengajak kita stop untuk mengeluh dan memprotes karena di luar sana ada orang-orang yang sedang mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan sesama. Tinggal di rumah bukanlah hal yang sulit,
tapi mengapa masih ada juga yang berkeliaran? Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang menghargai, mereka yang sedang mengorbankan hidup dan keluarganya untuk keselamatan sesama, bangsa dan negara, serta tanah air yang kita cintai ini. COVID-19 mengajar kita untuk menyadari arti sebuah tanggung jawab yang harus kita buktikan saat kita bekerja dan belajar, tidak hanya di dalam pengawasan, tetapi saat kita mulai bekerja dan belajar di rumah. Saatnya kita berinovasi, bereksperimen, dan berkolaborasi sebagai guru, orang tua, dan murid. Dia mengajar kita mencintai apa yang sedang kita kerjakan sendiri. Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang memiliki integritas. COVID-19 membuat kebebasan kita terasa terbelenggu karena kita tidak bisa bekerja, belajar, dan bepergian. Namun dia telah mengajari kita bagaimana kita harus disiplin dan taat pada peraturan untuk tetap bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Dia membentuk karakter kita menjadi kuat dalam kedisiplinan dan ketaatan. Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang disiplin dan taat pada peraturan. COVID-19 mengajar kita untuk lebih menjaga pola hidup sehat, memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita, rajin mencuci tangan yang sering kita abaikan selama ini, sekarang menjadi kebiasaan yang positif dan membudaya di negara kita. Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang sehat secara jasmani. COVID-19 membuat kita bosan dan jenuh di rumah. Karena itu dia mengajar kita untuk bersyukur dan berterima kasih atas alam semesta ciptaan Tuhan. Banyak orang mulai bekerja di kebun, mengolah lahan yang sudah lama tak tersentuh, dan memanfaatkan lahan sebagai sumber kehidupan dengan menanam sayur-sayuran, ubi, jagung, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Dia sedang membawa kita kepada bangsa yang bekerja. Belajar dari COVID-19, mari kita berefleksi, bangkit dan berubah menjadi pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa yang religius, peduli, menghargai, disiplin, taat, sehat, dan bekerja. Mari kita melawan COVID-19 dengan berperilaku hidup sehat, mentaati semua peraturan serta himbauan pemerintah, tetap di rumah, beribadah, bekerja, dan belajar. Dunia bisa, Indonesia bisa, kita bisa. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020.